Harapannya negara untuk segera hadir, untuk segera mensahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Karena memang kita tahu bersama bahwa kasus kekerasan seksual itu seperti gunung es yang dimana semakin dari tahun ke tahun kasus-kasus kekerasan seksual itu meningkat, tetapi tanpa darurat kekerasan seksual masih juga terjadi pada era milenial. Stigmatisasi masyarakat, dasar hukum yang tak kunjung menguat, membuat semakin besar dampak yang didapat. Kekerasan seksual jadi momok menakutkan. Sampai kapan korban terus disalahkan dan mencari keadilan yang tak kunjung didapat. Wahai mahasiswa para pejuang peradaban, selamat datang di podcast Ngobat. Ngobrol bareng tokoh, persembahan dari bidang sosial politik BEM FK Undip yang berisikan pembahasan isu terkini. Salam cinta, salam perjuangan, atas nama cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hai Netfit, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberikan kelancaran ya dalam menjalani hari-harinya. Amin, semoga juga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Akhirnya setelah sebulan lalu episode dari Ngobat rilis, akhirnya kita bisa ketemu lagi nih sama Mad Tips yang pastinya keren-keren banget. Nah, di episode kali ini kita bakalan bahas apa ya, El? Pastinya bahas yang seru banget sih. Tapi nih sebelum kita masuk nih ke topik kita, kayaknya nggak enak nih kalau kita nggak kenalan dulu. Mungkin kenalin, aku El sebagai staf muda dari Sospol. Nah, aku nggak sendiri nih, aku ditemenin sama sohib aku nih. Halo Mad Pips, kenalin, aku Mutia dan aku bareng sama El sebagai staf muda Sospol tahun ini. Mantap. Oke, kali ini kita mau membahas tentang darurat kekerasan seksual. Pasti nih Mad Pips udah nggak asing lagi nih sama hal-hal yang satu ini. Tapi menurut kamu nih Mut, penting nggak sih darurat kekerasan seksual tuh buat kita bahas? Oke, ini pendapat pribadi aku aja sih. Kalau menurutku sih penting banget untuk kita bahas. Kenapa? Karena sependek pengetahuanku tuh di Indonesia kekerasan seksual itu jadi salah satu masalah serius yang dialami oleh banyak korban dan kayak nggak ada habisnya gitu. Korban-korban setiap hari ataupun setiap tahun itu pasti bertambah. Apalagi kalau misalnya kita lihat kepada korban, dampak-dampak yang diterima mereka itu benar-benar berat dan sangat besar gitu dalam kehidupannya. Bener banget sih, pasti dampak trauma dan hal-hal lain yang ditimbulkan tuh juga dibawa seumur hidup gitu oleh korban. Nah, mungkin untuk membahas lebih lanjut nih terkait hal-hal ini, kayaknya alangkah lebih baiknya gitu kita untuk ngobrol sekaligus diskusi bareng orang yang mungkin lebih paham nih dan lebih expert gitu tentang hal ini. Nah, hari ini kita bakal bahas dan kupas tuntas lebih dalam tentang darurat kekerasan seksual bersama Kak Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko, SHMH, sebagai Direktur dari LBH Apik Semarang. Wah, iya bener banget nih. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita sambut. Halo Kak Ayu, gimana nih kabarnya? Hai Kak Mutia, kabar saya alhamdulillah baik. Kak Ayu posisinya lagi di mana nih Kak? Saat ini saya masih di rumah. Cuacanya gimana nih Kak? Kebetulan terang hati saya. Yeah. Wah, iya bener banget sih. Kalau cuaca cerah gini tuh bener-bener ngaruh banget sama yang namanya dalam hati kita tuh jadi ikutan cerah juga gitu. Gimana nih El? Bener sih, bener banget. Semoga hati kita terus cerah gitu sepanjang hari. Kak, mungkin tadi udah nanya nih soal cuaca, udah nanya soal posisi juga di mana. Mungkin aku juga izin tanya nih Kak, soal kesibukan apa sih yang Kak Ayu lakukan akhir-akhir ini? Kesibukan keseharian saya saat ini sebagai Direktur LBH Apik Semarang dan salah satu advokat publik di kantor LBH Apik Semarang. LBH Apik adalah lembaga bantuan hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan yang berfokus melakukan pendampingan bantuan hukum untuk perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. LBH Apik ada di seluruh Indonesia sebanyak 18 kantor, salah satunya ada di Kota Semarang yang wilayah kerja di seluruh Provinsi Jawa Tengah dan khususnya untuk warga miskin di Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang. Saat ini LBH Apik Semarang
melakukan pendampingan bantuan hukum untuk perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, antara lain untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus kekerasan seksual terhadap anak, kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan berbasis gender online, dan kasus-kasus kekerasan berbasis gender lainnya yang kami dampingi dalam proses bantuan hukum secara litigasi maupun non-litigasi. Kalau aku lihat dan aku dengar tadi juga kesibukan Kak Ayu nih luar biasa ya, membantu banget untuk teman-teman korban dari kekerasan yang emang kalau bisa dibilang banyak ya di Indonesia. Jadi makasih banget Kak Ayu yang udah mau tergerak bantuin teman-teman kita yang jadi korban untuk kekerasan. Keren banget ya dari penjelasan Kak Ayu tadi terkait apa sih yang dilakukan oleh LBH Apik Semarang gitu, terutama untuk membantu para korban kekerasan berbasis gender gitu. Nah, mungkin selanjutnya nih, kita mau bahas lebih lanjut nih, kayaknya Mepit di rumah ini udah nggak sabar untuk dengerin. Jadi mungkin kita langsung lanjut ke topik gitu kali ya, Mut. Boleh banget dong pastinya. Oke. Mungkin kita langsung mulai nih, Kak Ayu. Sebelum kita masuk ke yang sangat spesifik nih, alangkah lebih baiknya kayaknya kita paham dulu nih dari dasarnya. Mungkin Kak Ayu bisa jelasin nih, Kak. Sebenarnya kekerasan seksual tuh apa sih, Kak? Ya, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan atau non-fisik mengarah kepada tubuh dan atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis. Ketika kekerasan seksual itu terjadi pada seseorang dan berakibat kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis pada dirinya, maka itu sudah termasuk sebagai unsur kekerasan seksual. Berarti kalau misalnya dilihat dari penjelasan kakak tadi bahwa sesuatu yang disukai ataupun tidak disukai, berarti walaupun disukai itu bisa menjadi suatu kekerasan apabila disertai dengan pemaksaan gitu ya Kak? Iya, disertai dengan pemaksaan, ancaman, lihat atau bujuk rayu yang memang berakibat penderitaan. Oke Kak Ayu, tadi kan sempat aku dengarnya dari penjelasan Kak Ayu bahwa kekerasan seksual itu jadi salah satu tindak pidana hukum gitu, termasuk di dalam sana. So aku pengen tanya Kak, dasar hukum apa sih yang bisa melandasi perlindungan bagi para korban dari kekerasan seksual ini, ataupun dasar hukum yang bisa menjerat para pelaku kekerasan seksual supaya lebih jerak terhadap tindakannya itu? Mungkin aku nanya lebih spesifik aja nih Kak, di Indonesia kondisinya tuh udah seperti apa? Jadi memang untuk dasar hukum terkait dengan perlindungan untuk korban kekerasan seksual memang belum ada dasar hukum yang mengatur secara khusus. Namun ketika memang korban adalah usia anak, maka perlindungan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang. Ketika korban ada di ranah rumah tangga yang mendapatkan kekerasan seksual, akan mendapatkan perlindungan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun dilemanya adalah ketika korban dan pelaku relasinya pacaran dan belum satu rumah dan bertempat tinggal bersama dan usianya bukan usia anak, usia dewasa, maka belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Terutama adalah kekerasan seksual itu semakin tahun semakin beraneka ragam unsurnya. Antara lain saat ini ada kekerasan berbasis gender online, itu pun belum ada aturan khusus yang mengatur. Ketika memang terjadi kekerasan seksual terhadap orang dewasa, maka akan dapat perlindungan terkait dengan dasar hukumnya, yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana memang hanya dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP tersebut terkait dengan
mengatur pelecehan dan pemerkosaan dan pencabulan. Tetapi kasus-kasus kekerasan seksual yang aneka ragam saat ini seperti kasus kekerasan berbasis gender online itu belum teratur secara khusus di dalam aturan hukum di Indonesia ini. Maka kami sebagai lembaga bantuan hukum, salah satu yang fokus terhadap perempuan dan anak, kami mendorong negara Indonesia segera mensahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sebagai salah satu untuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Harapannya negara untuk segera hadir, untuk segera mensahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Karena memang kita tahu bersama bahwa kasus kekerasan seksual itu seperti gunung es yang dimana semakin dari tahun ke tahun kasus-kasus kekerasan seksual itu meningkat, tetapi tanpa kita ketahui bahwa laporan-laporan tersebut kenapa tidak ada, memang karena korban merasa takut ketika kasusnya diselesaikan secara proses hukum, atau merasa takut ketika melakukan pelaporan mendapatkan stigma, disudutkan. Kenapa baru lapor sekarang padahal kasusnya sudah 2 tahun yang lalu? Itu seperti pengalaman-pengalaman mitra LBH Apik yang kami dampingi, di mana mereka lebih memilih bungkam, memilih diam tanpa melakukan pelaporan ketika mendapatkan kekerasan seksual dari orang-orang terdekatnya atau dari pacarnya. Itu aja, Kak. Oke. Berarti ini ya, Kak. Memang untuk perlindungan hukum yang ada saat ini belum bisa untuk memayungi atau melindungi korban secara keseluruhan gitu, Pak. Mulai dari bahkan proses hukumnya, bahkan hingga ke pemulihan korbannya gitu belum bisa melindungi secara keseluruhan ya, Kak? Iya, betul banget itu. Jadi memang kalau kita lihat aturan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana hanya mengatur tentang sanksi hukum penjaranya saja bagi pelaku, tetapi tidak mengatur terkait dengan hak-hak korban, antara lain hak psikologis, hak restitusi untuk korban, hak kompensasi untuk korban, hak rehabilitasi untuk korban, hak pendidikan untuk korban. Ketika kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia ini semakin meningkat, harapannya kan negara Indonesia segera nih melakukan langkah progresif. Memang harapannya mari kita bersama mendukung untuk segera disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual itu. Oke, benar banget kita harus terus mengawal RUU PKS sampai disahkan untuk bisa membantu dan juga memayungi hukum bagi para korban secara keseluruhan. Iya, karena di penghapusan kekerasan seksual mengatur mengenai perlindungan untuk setiap orang yang mendapatkan kekerasan seksual. Jadi seluruh warga Indonesia mendapatkan perlindungan kekerasan seksual ini. Dan terutama tadi ya diatur secara khusus lengkap untuk hak-hak korban kekerasan seksual yang belum diatur di dalam aturan hukum yang saat ini sedang disahkan. Benar sih, aku setuju banget sama pendapat dari Kak Ayu. Lalu nih Kak, mungkin kita bertanya lagi nih, move on. Dari pengalaman Kak Ayu selama ini nih Kak, menurut Kak Ayu tuh gimana sih Kak kekerasan seksual tuh dipandang oleh masyarakat, mayoritas masyarakat saat ini? Ya, kasus-kasus kekerasan seksual seperti yang saya sampaikan di awal tadi, seperti gunung es yang dimana korban-korban ini masih dianggap suatu aib, adalah ketika kasus kekerasan seksual ini menimpa seorang anak yang pelakunya adalah orang terdekat seperti paman, kemudian ayah kandungnya, itu pasti tidak akan diproses hukum karena tidak ada laporan terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual ini. Kami mengharapkan bahwa korban bukan satu aib, namun kita harusnya memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya untuk pemulihan psikologis korban. Karena saat ini pun di tahun 2021 per bulan Juni ini pun kami LBH Apik Semarang masih mendampingi kasus kekerasan seksual yang dimana ketika diketahui bahwa dia adalah korban kekerasan seksual, masih ada pandangan bahwa dia adalah aib. Padahal bukan harusnya kita menyudutkan korban, tetapi
kita melakukan perlindungan untuk korban. Yang aib itu bukan korban, tapi harusnya kan kita memberikan aib stigma itu kepada pelaku. Oke Kak, berarti iya sih, masih banyak banget dan masih sering banget aku dengar soal kalau misalnya kekerasan seksual itu pasti yang disalahin korbannya dulu. Emang korbannya pakai baju apa? Emang korbannya tuh jalan sendirian atau sama orang lain kayak gitu. Padahal kan yang sebenarnya harusnya disalahin adalah pihak dari pelaku gitu. Mau setertutup apapun kondisi seorang korban, kalau misalnya memang pelakunya ini yang bermasalah, pasti tetap aja dilakukan seperti itu kan Kak. Gimana tuh Kak? Iya, kami sepakat itu. Jadi memang bukan korban yang disalahkan, tapi kembali lagi ke moralitas pelakunya. Jadi bukan baju korban yang disalahkan, tapi kembali lagi ke moralitas pelaku. Anak-anak yang tidak pun dalam arti bajunya juga tidak pakai rok pendek, tetapi mereka masih mengalami kekerasan seksual. Jadi kembali lagi ke moralitas pada diri kita. Jadi masih banyak stigma-stigma yang diberikan kepada korban, khususnya adalah perempuan-perempuan yang dimana mengalami kekerasan seksual ketika pulang malam, maka akan disalahkan, salah siapa kamu pulang malam sendirian, malam-malam pulang, padahal mereka tidak tahu kenapa alasan perempuan ini pulang malam, karena memang dia bekerja di suatu perusahaan yang dimana jam kerjanya sampai malam, kemudian mengharuskan memang dia lembur, akhirnya dia pulang malam, dan hal-hal seperti itu yang masih sampai saat ini diterima oleh korban-korban kekerasan seksual ketika melakukan pelaporan ke kepolisian, apalagi ketika korban itu adalah orang dewasa, pasti akan mendapatkan stigma bahwa, lah kenapa kamu tidak bisa menolak, kenapa kamu tidak bisa melawan, padahal kamu harusnya bisa melawan. Itu yang menjadikan kenapa korban-korban kekerasan seksual ini akhirnya lebih memilih bungkam, memilih diam, karena memang mereka merasa, buat apa ketika aku melakukan pelaporan, tetapi aku malah disudutkan. Jadi harapannya ketika korban-korban kekerasan seksual ini bercerita kepada kita, harapannya kita memberikan perlindungan terhadap korban, bukan kita menjadi pelaku tambahan untuk korban, yang dimana ketika korban sudah berani bercerita, berani bersuara, menceritakan hal-hal yang dia alami. Korban kekerasan seksual ketika bercerita itu membutuhkan waktu. Ada korban yang kami dampingi 2 tahun kasusnya sudah berlalu, dia baru bercerita di tahun ini. Ketika melakukan pelaporan, dari pihak berwajib menanyakan, loh kenapa kamu baru melakukan laporannya sekarang, kenapa nggak dari dulu-dulu ketika kamu mendapatkan kekerasan. Padahal dia mau bercerita itu harus membutuhkan persiapan psikisnya yang sangat luar biasa. Jadi stigma, kemudian menyudutkan, itu yang tidak seharusnya kita berikan untuk korban. Berarti mungkin itu ya Kak, aku izin buat mereview. Berarti tadi memang penyebab fenomena gunung es dari kekerasan seksual ini adalah memang para korban yang justru malah takut, malah didiskriminasi gitu. Padahal korban itu sangat membutuhkan bantuan gitu ya Kak. Iya betul. Mungkin kita tadi sudah mulai bahas korban nih Kak. Mungkin kita bisa bahas nih Kak, terkait dampak apa sih Kak yang dialami oleh korban yang selama ini Kakak udah hadapi gitu selama Kakak bekerja, dan juga penanganannya itu seperti apa sih Kak? Ya, dampak dari kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban itu adalah trauma yang memang seumur hidupnya dia akan ingat selalu, dan depresi, kemudian hak dasarnya dia,
Hak dasarnya antara lain adalah akses pendidikan bagi korban, yang ketika korban ini mengalami kekerasan seksual hingga hamil, itu masih kami dampingi juga. Temukan ketika korban adalah korban kekerasan seksual dan sekolah mengetahui dan bahkan dia hingga hamil, maka akan langsung dikeluarkan oleh pihak sekolah. Kemudian reviktimisasi baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Reviktimisasi ini adalah dia adalah korban, namun malah dia disudutkan, dia disalahkan. Salah siapa kamu pakai rok pendek, salah siapa kamu keluar malam-malam, salah siapa kamu pulang kerja terlalu malam, salah siapa kamu tidak menolak ketika kamu dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan dia, kenapa kamu tidak berteriak. Itu yang masih korban-korban kekerasan seksual dapatkan. Kemudian khususnya adalah ketika korban mendapatkan kehamilan yang tidak diinginkan, maka reviktimisasi ini di masyarakat akan lebih tinggi didapatkan oleh korban. Jadi menyalahkan korban itu adalah bentuk yang paling tidak disarankan untuk dilakukan kepada korban. Kemudian dampak selanjutnya pada korban kekerasan seksual adalah korban tidak nyaman tinggal di lokasi tempat tinggalnya, kemudian di tempat kerjanya, atau di sekolahnya. Karena dia mengalami reviktimisasi, yang disalahkan, yang disudutkan. Kenapa harus korban yang disudutkan? Kenapa bukan disudutkan yang mendapatkan stigma? Sedangkan pelaku masih berkeliaran. Yang paling sampai saat ini sering terjadi juga pada korban kekerasan seksual adalah korban dikawinkan paksa, baik dengan pelaku maupun orang lain. Karena tadi korban dianggap sebagai aib keluarga, hal ini adalah sebagai bentuk dampak kekerasan seksual bagi korban yang sangat luar biasa, karena korban sudah paksa dari pelaku, kemudian apabila dikawinkan paksa dengan pelaku, maka akan semakin menjerumuskan korban ke lingkaran kekerasan. Kemudian dampak kekerasan seksual lainnya adalah kerugian negara. Kenapa kerugian negara? Karena negara bertanggung jawab terkait dengan hak-hak korban, terkait dengan sanksi hukuman untuk pelaku. Jadi urgensi sekali saat ini Indonesia terkait dengan kasus kekerasan seksual. Untuk dari LBH Apik sendiri biasanya penanganannya bentuknya apa ya? Ya, kalau kami layanan untuk kasus kekerasan seksual, kami akan berikan layanan bantuan hukum dan layanan pemulihan psikologis untuk korban. Tetapi memang kalau terkait dengan layanan pemulihan psikologis korban, kami saat ini belum memiliki SDM, psikolog ataupun psikiater, sehingga kami ketika melakukan pendampingan layanan pemulihan psikologis untuk korban kekerasan seksual akan bekerja sama dengan pihak rumah sakit terdekat domisili korban. Atau ketika kasus kekerasan seksual ini dalam proses penyelesaiannya melalui proses litigasi, maka kami akan mengajukan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia atau LPSK untuk memberikan layanan pemulihan psikologis untuk korban, layanan perlindungan untuk korban dan keluarga dari ancaman pelaku dan atau dari keluarga pelaku, kemudian layanan untuk terkait dengan hak korban, yaitu adalah hak restitusi untuk korban. Kalau terkait dengan hak restitusi untuk korban kekerasan seksual, saat ini yang masih diatur secara khusus adalah untuk anak korban kekerasan seksual. Namun untuk korban dewasa belum diatur terkait dengan hak restitusi. Karena KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, belum mengatur terkait dengan hak korban kekerasan seksual yang usia dewasa untuk memperoleh hak restitusi. Sehingga maka kami
mendorong untuk negara Indonesia untuk segera mensahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, karena di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual salah satu hak korban adanya hak restitusi. Hak restitusi itu adalah hak ganti kerugian dari pelaku untuk korban atas perbuatan pelaku terhadap korban. Tambahan ya, jadi kalau terkait dengan layanan bantuan hukum kami pun, kami akan berikan secara cuma-cuma atau gratis pun hanya untuk warga miskin, karena memang kami bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan layanan bantuan hukum untuk warga miskin yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang memang dikhususkan untuk layanan bantuan hukum secara gratis hanya untuk warga miskin. Oh, keren banget ya Kak, dari penanganan yang dilakukan oleh LBH Apik Semarang terhadap korban kekerasan seksual gitu. Sangat membantu gitu ya Kak. Makanya aku setuju banget sih sama yang Kakak sampaikan tadi tuh terkait dampak yang ditimbulkan oleh kepada korban gitu Kak. Karena aku juga mengetahui beberapanya itu bahkan berakhir dengan depresi dan juga bahkan dengan penyakit mental lainnya seperti PTSD, dan pasti sangat berat gitu. Jadi keren nih LBH Semarang bisa membantu korban dalam menanganinya gitu. Bahkan sampai ke pemulihan psikis. Betul nggak Bu? Wah, aku setuju banget sih sama apa yang tadi dibilangin El ataupun Kak Ayu, bahwa memang di dunia ini tuh nggak ada satupun korban yang mau menjadi korban. Emang pembahasan tentang kekerasan seksual ini benar-benar kompleks, tapi sayangnya kebersamaan kita di episode Ngobat kali ini harus segera berakhir. So, terima kasih banyak untuk Kak Ayu yang udah mau sharing sama kita, sekaligus ngejelasin banyak hal terkait dengan kekerasan seksual, mulai dari apa sih kekerasan seksual itu sampai ke penanganan bagi korban-korban kekerasan seksual. Mungkin terakhir dari Kak Ayu, adakah closing statement untuk masyarakat luas, khususnya kita-kita nih sebagai generasi muda mengenai darurat kekerasan seksual ini? Ya, mari kita dukung dan berikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, untuk kita tidak memberikan stigma ataupun menyudutkan korban saat korban berani bersuara, berani bercerita, berani untuk melakukan pelaporan ke kepolisian, sehingga harapannya negara Indonesia, terutama adalah aparat penegak hukum, dapat memberikan layanan bantuan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat ini, dan harapannya masyarakat dan generasi muda khususnya adalah mahasiswa untuk mendukung segera disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual sebagai salah satu landasan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Terima kasih. Keren banget sih closing statement dari Kak Ayu sebagai perwakilan dari LBH Apik Semarang. Harapannya semoga teman-teman mengerti nih apa yang sudah didiskusikan oleh kita dari awal sampai akhir, dan juga jangan lupa nih untuk kita terus mengawal RUU PKS dalam rangka mendukung korban kekerasan seksual agar dapat diselesaikan. Dan sekali lagi mungkin kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Ayu yang sudah berkenan mengisi episode Ngobat kali ini. Ayu dan keluarga sehat selalu dan terus diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tentunya kami juga mau berterima kasih nih Kak kepada Meti yang sudah dengerin episode Ngobat kali ini sampai selesai. Semoga nih teman-teman bisa nambah insight, wawasan, dan juga pengetahuan baru ya. Wah, pasti nambah insight banget sih, apalagi pembahasan kita tadi benar-benar seru. So, kalau gitu kita pamit dulu. Sampai ketemu di episode Ngobat selanjutnya. Bye-bye.